Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Abah Kyai Humam Munif dan Umi Nyai Jazilatul Masrurah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukhlisin. Kepada takmir masjid yang saya hormati, serta santriwan santriwati, ustadz ustadzah dan seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucap alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk mempersembahkan kepada tamu hadirin semua kreasi Bildajil dari Madin Dua Ula Pondok Pesantren Al-Mukhlisin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah Nabi yang berjudul ahli surga yang hendak memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ahli surga tapi hendak memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian dan semirap sopan ibu. Ya bon. Kisah ini terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Sebelum Rasulullah wafat itu beliau sudah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau menjadi lemah dan wajah beliau pucat. Pada suatu hari beliau memerintah Bilal untuk memanggil semua para sahabat datang ke masjid. Saat dan tak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Para sahabat sudah rindu kepada Rasulullah karena sudah lama Rasulullah tidak memberikan tausiah kepada para sahabat. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Wahai para sahabat, apakah telah aku sampaikan kepada kalian semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah?" Dengan serentak pun para sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah." Rasulullah pun bersabda, "Bersaksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan amanahmu pada para sahabat." Lalu sampailah pada suatu pertanyaan yang membuat para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah pun bersabda, "Wahai para sahabat, aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum aku pergi meninggalkan kalian, aku ingin menyelesaikan semua masalahku dengan para manusia. Karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan masih ada masalah dengan para manusia. Maka adakah aku berhutang kepada kalian?" Dalam hati pun para sahabat berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang kepada kami. Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali. Pada pertanyaan ketiga, berdirilah seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Ia adalah Ukasyah. Ukasyah pun berdiri dan dipersilakan oleh Rasulullah menyampaikan ceritanya. "Ya Rasulullah, jika ini dianggap hutang, maka aku ingin kau segera menyelesaikannya. Dan jika ini tidak dianggap hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah pun bersabda, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Ukasyah pun mulai bercerita, "Pada saat perang Uhud dulu, aku masih ingat. Engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti tersebut ke belakang kuda tersebut. Tapi cemeti tersebut tidak terkena pada belakang kuda yang engkau tunggangi, melainkan terkena pada dadaku. Karena pada saat itu, aku berdiri tepat di belakang kuda yang engkau tunggangi." Lalu pada saat itu pula Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah utang wahai Ukasyah. Jika dulu engkau maka aku akan terima hal yang sama hari ini." Yang suaranya agak tinggi pun Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah."
Dengan saat itu pula para sahabat berteriak dan marah kepada Ukasyah. Para sahabat pun berkata, apakah kau tidak berperasaan wahai Ukasyah? Bukankah baginda sedang sakit? Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Lalu Rasulullah meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Saat sudah sampai di rumah Fatimah, Bilal meminta cambuk tersebut. Lalu Fatimah bertanya, untuk apa ayahandaku Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Dengan sedih dan terharu pun Bilal menjawab, wahai Fatimah, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah SAW. Terperanjat dan menangislah Fatimah. Wahai Bilal, kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku wahai Bilal? Bukankah ayahku sedang sakit? Kalau ingin memukul ayahku, pukullah aku anaknya. Bilal pun menjawab, ini adalah urusan antara Rasulullah dan Ukasyah. Lalu Ukasyah pun menuju ke masjid dan membelikan cambuk tersebut terhadap Ukasyah. Menujulah Ukasyah pada Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdiri dan berkata, Ukasyah, jika engkau hendak memukul Rasulullah, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman pada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah pun berkata, duduklah wahai Abu Bakar, ini adalah urusan antara aku dan Ukasyah. Lalu Ukasyah menuju lagi pada Rasulullah. Lalu tiba-tiba seorang sahabat Umar bin Khattab, beliau berdiri dan berkata, Ukasyah, jika engkau hendak memukul Rasulullah, pukullah aku. Aku memang dulu tidak suka dia mendengar namanya Muhammad, tapi itu dulu. Sekarang jika ada yang hendak menyakiti Rasulullah, maka langkai dulu mayatku. Mendengar hal itu, Rasulullah meminta Bilal untuk duduk. Lalu Ukasyah menuju pada Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW, beliau berdiri lalu berkata kepada Ukasyah, Ukasyah, jika engkau hendak memukul Rasulullah SAW, pukullah aku. Darah yang mengalir pada tubuhku ini sama dengan darah yang mengalir pada tubuh Rasulullah SAW. Melihat sepupunya tersebut, Rasulullah pun memerintahkan Ali untuk duduk. Wahai Ali, duduklah. Ini adalah urusan antara aku dan Ukasyah. Duduklah Ali. Pada sudah sangat dekat Ukasyah dengan Rasulullah. Tiba-tiba kedua cucu kesayangan Rasulullah pun memegangi tangan Rasulullah dan berkata, wahai paman, janganlah engkau sakiti kakek kami wahai paman. Kakek kami sedang sakit wahai paman. Pukul kami saja wahai paman. Jika engkau memukul kami, sama saja engkau menyakiti hati kakek kami wahai paman. Melihat kedua cucu kesayangannya tersebut, Hasan dan Husain, Rasulullah meminta Hasan Husain untuk kembali ke tempat semula. Dengan patuhnya, Hasan dan Husain mematuhi tersebut. Saat sudah sampai di tangga mimbar pun, Ukasyah berkata dengan lantang dan tidak berperasaan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana hendak aku memukul engkau? Engkau di atas dan aku di bawah. Turunlah wahai Rasulullah. Rasulullah pun meminta para sebagian sahabat untuk memapahnya turun dari atas mimbar menuju sebuah kursi. Dengan tidak berperasaan lagi, Ukasyah berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu saat engkau cambuk aku tidak mengenakan pakaian. Dengan itu pula Rasulullah melepas pakaiannya dan beliau bersabda, janganlah engkau berlebih-lebihan wahai Ukasyah, nanti Allah akan murka padamu. Dan tidak terduga pula Ukasyah menghamburkan cambuknya jauh-jauh darinya. Ia memeluk erat tubuh Rasulullah. Lalu ia sendiri menangis dan berkata, bagaimana mungkin ya Rasulullah, orang yang sangat menyayangimu ini hendak memukul engkau wahai Rasulullah. Menangislah di situ Ukasyah. Bagaimana mungkin ya Rasulullah, orang yang
sangat mencintaimu ini, hendak menyakiti engkau wahai Rasulullah. Seumur hidup aku hanya memiliki satu impian, yakni tubuhmu dan tubuhku bersentuhan. Karena engkau pernah bersabda, barang siapa yang tubuhnya bersentuhan dengan tubuhku, diharapkanlah api neraka. Maka Ukasha pun berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu tubuhmu tidak akan terbakar api neraka. Maka aku rela mengorbankan nyawaku untuk melakukan hal ini wahai Rasulullah. Aku minta maafmu hari ini ya Rasulullah. Dengan tersenyum pun Rasulullah pun berkata, wahai para sahabat, jika engkau ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha ini. Seisi masjid menitikkan air mata, lalu bergantian untuk memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan saya menyampaikan kisah ini, kita bisa dapat menambah kecintaan kita pada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang tiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.